A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Hati Antv, berjumpa lagi bersama saya Abu Marlo. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai lifestyle hidup kita. Pemirsa, mari kita lanjutkan pembahasan kita yang kita sudah membahas berbagai topik, dan hari ini tidak kalah menarik dan ini sangat penting sekali. Oke, pemirsa di rumah, sebagai informasi yang sudah kita dapatkan sebelumnya, bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah pasti ada tujuannya. Pasti ada hal yang harus kita lakukan ketika kita diciptakan oleh Allah, dan tujuannya adalah beribadah. Dan ini menjadi satu-satunya tugas kita. Kenapa? Mari kita dengarkan satu surat dan ayat ini. Surat 51 ayat 56. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Oke. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia, melainkan supaya menyembahku, beribadah dan mengabdi kepada Allah. Nah, sehingga di dalam perjalanan ibadah di dalam hidup kita ini, kita hidup pasti akan mati. Mati, saya yakin semua ingin dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan baik. Oleh karena itu tidak bisa tidak, di antara hidup dan mati yang harus kita lakukan hanyalah mengabdi dan menyembah kepada Allah. Oleh karena itu, ketika pengabdian ini butuh yang namanya pedoman. Nah, seperti biasa kita buka lagi surat 45 ayat 20. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza basairu linnasi wa hudan wa rahmatul liqaumin yuqinun. Oke, subhanallah, enak banget suaranya. Supaya kita tambah mengerti, kita dengarkan terjemahannya. Silakan. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia. Lanjut. Petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Nah, oleh karena itu, telah kita bahas, tahapan terhadap Al-Quran ini tidak bisa tidak. Yang pertama, Qurannya harus selalu dibaca. Yang kedua, dipelajari. Yang ketiga, kita harus selalu paham. Dan berikutnya, kita harus juga mengamalkan. Dan kita harus selalu mensiarkan. Oke, saya yakin pemirsa di rumah tidak lupa kan? Dan saya yakin hari ini 5 tahapan ini sudah kita lakukan. Nah, pertanyaannya dan topik hari ini, ketika membaca, pelajari, fahami, amalkan, dan siarkan, manusia ini butuh peralatan atau tools. Saya akan mengatakan seperti demikian. Peralatan dasar manusia untuk bisa membaca, mempelajari, memahami, mengamalkan, dan mensiarkan. Pemirsa di rumah, disadari atau tidak, mari kita renungkan baik-baik. Hari ini saya bisa berbicara. Hari ini pemirsa di rumah bisa mendengar. Kita bisa membaca, mempelajari, memahami, mengamalkan, dan mensiarkan. Apapun itu tidak terlepas dari peralatan yang sudah dipersiapkan oleh Allah. Karena sekali lagi, Allah mempersiapkan manusia ini untuk beribadah, dan pasti Allah maha dari segala maha penciptaan manusia ini. Manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia dan sempurna. Oleh karena itu, pasti manusia ini dibekali dengan peralatan yang super canggih. Pertanyaan besarnya, pemirsa, apa peralatan yang super canggih itu? Mari kita dengarkan baik-baik. Surat 16 ayat 78, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara
والأفئدة لعلكم تشكرون. Subhanallah, enak banget. Pemirsa, di ayat ini sangat dijelaskan bahwasannya ini adalah awal dari kehidupan kita. Tidak ada satupun manusia terlahir dalam bentuk yang dia langsung pintar, tidak ada. Tidak ada satu manusia yang diciptakan dia langsung jenius. Saya yakin kita semua sepakat, pemirsa di rumah, kita semua sepakat bahwa semua manusia dilahirkan dalam bentuk zero, dilahirkan dalam bentuk nol, tidak mengetahui apa-apa. Oleh karena itu, mari kita renungkan baik-baik, tidak ada satu bayi yang terlahir ke muka bumi dalam bentuk dia tertawa-tawa, nggak ada, tidak ada. Semua bayi yang terlahir di muka bumi ini semuanya dalam bentuk menangis. Kenapa seperti itu? Kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah yang satu ini.